Pemirsa, polisi memeriksa manajer Delta Spa dan petugas dinas Dukcapil Indramayu sebagai saksi kasus kematian terapis Delta Spa. Polisi pun mendalami proses perekrutan dan perlakuan Delta Spa cabang Pasar Minggu, Jakarta Selatan terhadap korban yang masih di bawah umur. Polisi terus mendalami kasus kematian terapis Delta Spa cabang Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi kembali memeriksa 3 orang saksi, yakni perekrut korban, manajer Delta Spa, dan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indramayu. Fokus pemeriksaan terkait proses perekrutan korban dan perlakuan pihak Delta Spa terhadap para pekerjanya. Yang akan kita dalami adalah pertama proses perekrutannya, kemudian cara-caranya, kemudian yang ingin kita ketahui adalah bagaimana SOP ataupun bagaimana pekerjaan di sana seperti apa, karena kan seperti kita ketahui dan kita dengar ada syarat-syarat ataupun ada peraturan-peraturan yang ingin kita ketahui kebenarannya seperti apa. Sementara itu, hingga kini polisi masih menunggu hasil uji laboratorium forensik CCTV yang memperlihatkan aktivitas terakhir korban. Sebelumnya, RTA gadis 14 tahun ditemukan tewas di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan awal Oktober lalu sekitar pukul 5 pagi. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang dengan kaki miring ke arah kanan. Hingga kini, polisi sudah memeriksa belasan saksi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Oknum pegawai Bea Cukai terancam dipecat usai ketahuan nongkrong di kafe saat jam kerja. Sindo Today akan segera kembali. Spectacular. This is absolutely wonderful. Tim Serigala hadapi keganasan The Swabians. And they were caught off guard completely. Oh, it's magnificent. Have you ever seen the like of that? Wolfsburg versus Stuttgart. That goes all the way through. It is simply sensational. Bundesliga live di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Jadi acara deklarasi bisa begitu. Saji lugas, Tegas, Dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima.
Pemirsa, warga Surabaya digegerkan dengan munculnya fenomena semburan air misterius dari dasar sungai. Belum diketahui penyebab munculnya semburan air, namun fenomena ini pun menjadi tontonan dan daya tarik warga. Semburan masih terus terjadi di tengah Sungai Kebon Agung, kawasan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Semburan pertama kali muncul sejak Kamis siang setiap 15 menit dan membesar dengan durasi kurang dari 8 menit serta ketinggian mencapai sekitar 50 cm. Belum diketahui penyebab munculnya semburan. Petugas dari perusahaan gas negara, PGN, maupun PDAM Kota Surabaya masih lakukan pemeriksaan. Teman-teman dari saya tadi masih kemungkinan, jadi kan belum bisa memastikan secara positif karena alatnya belum datang. Karena di sebelah itu kan juga ada sumber gas yang di Gunung Anyar itu loh ya. Masih kemungkinan, jadi belum secara pasti. Fenomena ini pun jadi daya tarik warga pengguna jalan yang berbondong-bondong melihat semburan air misterius tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal pengangkut bahan bakar minyak terbakar dan tenggelam di Laut Banda, Maluku Tengah. Evakuasi anak buah kapal pun berlangsung secara dramatis. Bapak Haji yang teruntar nih, tertapa di badan yang lain itu. Coba cek boleh. Bapak Haji ada ke situ. Bapak Haji ada lagi. Kapal kayu KM Sarana Perkasa terbakar hebat di perairan Pulau Gunung Api Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kapal berawak 8 orang ini sebelumnya kandas akibat menabrak karang saat berlayar dari Masohi menuju Banda Neira. Kebakaran disertai ledakan keras sempat terjadi lantaran kapal tersebut juga mengangkut bahan bakar jenis minyak tanah. Jadi kasih rusak lagi tuh. Ini untuk apa nih? Ini taruh sih. Evakuasi 8 anak buah kapal berlangsung dramatis oleh tim SAR gabungan dari Basarnas Ambon, Posar Banda, TNI Polri dan warga setempat. Telah terdapat satu kecelakaan kapal terhadap KM Sarana Perkasa dengan jumlah POB 8 orang yang mengalami kecelakaan terbakar di sekitar perairan Pulau Banda. Seluruh korban dievakuasi ke Pulau Banda Neira dan Pulau Hatta, sementara kapal habis terbakar di lokasi kejadian. Dari Maluku Tengah, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, kasus penamparan siswa yang tahun merokok berakhir damai setelah pihak kepala sekolah dan siswa yang dihukum bermaafan. Namun muncul isu sejumlah pengusaha ramai-ramai akan blacklist para siswa lulusan SMA Negeri 1 Cimarga karena dianggap membela teman mereka yang melanggar aturan. Kontroversi mengenai tindakan indisipliner siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten menarik perhatian publik. Ratusan pelajar sekolah tersebut melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes terhadap kepala sekolah yang menampar siswa yang ketahuan merokok. Kasus penamparan siswa ini pada akhirnya berakhir damai setelah pihak kepala sekolah dan siswa yang dihukum bermaafan. Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala SMA Negeri 1 Cimarga. Sementara itu, di media sosial, sebagian besar netizen mengkritik keras aksi solidaritas para siswa SMA Negeri 1 Cimarga karena dianggap membela teman mereka yang melanggar aturan. Bahkan sejumlah netizen yang mengaku memiliki usaha akan memblacklist para siswa lulusan SMA Negeri 1 Cimarga. Netizen menilai aksi membela pelanggaran justru mencerminkan sikap bertentangan dengan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab yang dibutuhkan dunia kerja. Komentar netizen secara umum menyoroti pentingnya pendidikan karakter sejak dini di lingkungan sekolah. Kebiasaan melanggar aturan jika dibiarkan dikhawatirkan akan terbawa hingga ke dunia kerja. Tim Liputan iNews melaporkan.